Halo semuanya, kali ini kita akan membahas tentang enak nggak sih ketika kita mau ngomong di depan kamera, tapi begitu pas sampai di depan kamera, semua yang mau kita omongin hilang. Halo semuanya, selamat datang dan selamat berjumpa kembali di channel YouTube Muntasir Emre. Di channel ini kita akan membahas apapun yang berkaitan dengan per-YouTuban, dan di edisi kali ini kita akan membahas tips dan trik agar lancar ngomong di depan kamera tanpa ada rasa grogi. Percaya diri dan nyaman berbicara di depan kamera adalah hal yang paling penting untuk kita yang suka bikin video vlog atau video konten apapun yang sifatnya menatap kamera. Contohnya seperti video saya ini. Berbicara di depan kamera sama halnya seperti kita berbicara di depan orang ramai. Jika tidak terbiasa akan membuat kita grogi dan tidak percaya diri, yang nantinya akan berimbas pada pembahasan yang ingin kita sampaikan, konsep di pikiran kita hilang begitu saja. Dan pada akhirnya kita tidak tahu harus ngomong apa lagi. Jadi, untuk mengatasi hal tersebut, saya akan memberikan beberapa tips untuk lebih pede dan percaya diri di depan kamera. Tujuannya adalah supaya kita dan siapapun nantinya bisa lebih percaya diri, bisa lebih nyaman berbicara di depan kamera untuk apapun tujuan video yang akan kita buat. Dan kali ini saya akan memberikan beberapa tips untuk kalian semua agar lebih lancar saat ngomong di depan kamera tanpa ada rasa grogi. Oke, untuk tips yang pertama adalah membuat perencanaan yang matang. Sebelum kita duduk dan ngomong di depan kamera, kita harus membuat perencanaan terlebih dahulu mengenai apa yang akan kita bahas nantinya. Jangan sampai udah duduk di depan kamera, tapi kita masih bingung harus ngomong apa. Dan perencanaan yang matang itu sangat penting. Misalnya kita mau bahas tentang lighting misalnya, di sini kita bisa mempertimbangkan tentang pembahasan tersebut. Mengenai apa yang kita bahas tentang lighting tersebut, kemudian peralatan apa yang kita punya mengenai lighting untuk kita tampilkan dalam pembahasan, dan seberapa panjang durasi video yang ingin kita buat. Itu semua kita putuskan dalam perencanaan. Dengan perencanaan yang matang, video kita akan lebih terstruktur dan terarah. Kemudian untuk yang kedua, kita harus menguasai apa yang akan kita bahas. Nah, ini yang paling penting sekali untuk kita perhatikan. Karena kebanyakan orang grogi saat ngomong di depan kamera itu karena kita kurang menguasai apa yang akan kita bahas. Kalau penguasaan kita bagus, kita akan lebih santai, lebih nyaman, dan apa yang kita bahas akan lebih terarah. Kemudian untuk tips yang ketiga adalah tenangkan pikiran. Kita perlu menenangkan pikiran untuk bisa membuat diri kita agar lebih rileks di depan kamera. Kendalikan diri dan anggaplah kamera tersebut sebagai sahabat atau seseorang yang sering kita curhat untuk berbagi cerita dengannya, supaya kita tidak merasa grogi dan terbeban saat ngomong di depan kamera. Yang keempat, jangan pernah takut untuk dinilai. Nah, poin ini merupakan hal yang paling umum dialami oleh banyak orang, di mana kita merasa tidak percaya diri saat berbicara di depan kamera, dikarenakan kita takut hasil video kita dinilai jelek oleh orang lain, takut dibully, dan takut video tidak sesuai dengan ekspektasi penonton kita. Jika hal seperti ini juga kalian rasakan, maka saran saya abaikan hal tersebut. Selama isi video kita bermanfaat, maka tidak perlu ada yang ditakutkan. Kita harus tahu bahwa sebagus apapun video yang kita buat, tetap akan ada orang yang gak suka, dan itu adalah hal yang normal. Dan sejelek apapun video kita, selama isi video mengandung informasi yang bermanfaat, pasti ada orang yang suka, dan kita harus tetap percaya diri. Kemudian tips yang kelima yaitu jangan terlalu banyak menilai video orang lain. Kebanyakan menilai video buatan orang lain justru akan membuat kita malah jadi ragu sendiri, karena selalu merasakan apa yang kita buat itu tidak lebih bagus dari apa yang orang lain buat. Ini juga bisa jadi penghambat dan akhirnya apa yang mau kita bikin nggak akan pernah jadi-jadi. Kita boleh-boleh saja menonton video buatan orang lain dan itu sangat bagus untuk perkembangan karya-karya kita.
bukan malah membuat kita jadi minder yang pada akhirnya jadi malu dan takut nggak sebagus apa yang mereka buat. Yang pada intinya semua itu akan sangat tergantung pada diri kita sendiri. Kalau kita anggap ini susah, maka selamanya akan susah. Dan jika ini kita anggap mudah, maka pasti akan mudah. Dengan catatan harus dibiasakan dan terus berlatih. Oke semuanya, inilah video kita kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya dan jangan lupa subscribe.